Kalau diinjek di BRI jawabannya sebenarnya bisa, cuma untuk jaringannya tidak bisa. Kalau Majelis Sholawat ini punya edisi dari Bank M, terus dia pengen ganti ke Bank B, itu nggak bisa. Ini teman-teman untuk proses pendaftaran mesin dari pihak Bank BRI ya. Jadi teman-teman agar paham dulu. Oke, di sini ada cagen. Cagen itu ada calon agen. Nah, di sini ada bagan. Saya buatnya secara sederhana saja karena mengejar waktu ya. Oke. Di sini ada bagan pendaftaran teman-teman kalau menjadi agen Briling. Di sini ada cagen. Cagen itu adalah calon agen ya. Di sini akan saya. Nah, calon agen mendatangi PPBK yang dulu namanya PAB. Terus PAB ini anggap saja ini PAB sudah survei, ini ada bagiannya survei ke calon agen. Nah, survei cocok, di sekitarnya udah nggak ada agen Briling, akhirnya diterima. Nah, PPBK-nya ini di situ ada atasannya yaitu K-Unit dan MBM ini meminta verifikasi sebuah tanda tangan ya. Nah, di sini kalau udah K-Unitnya verifikasi, terus MBM-nya yang di cabang verifikasi dianggapnya oke. Nah, terus si PPBK ini kan nginput di sebuah sistem dengan cekernya kan MBM, terus sama yang di kanwil ini saya kuningin. Nah, ini kalau udah di approve MBM, terus approval terakhir dari kanwil. Nah, kalau udah di approve, ini ke sini dari kanwil mengembalikan lagi ke PPBK. Nah, kalau daftarnya PPBK ini Briling Mobile, si agen setelah di approve langsung dapat username sama password untuk masuk ke Briling Mobile. Nah, kalau PPBK nya mendaftarkan sebuah mesin, itu ada langkahnya lagi. Jadi dari kanwil setelah di approve, dia PPBK ini membuat surat lagi ke divisi e-channel. E-channel itu yang mengurusin bagian permesinan edisi ya, maupun edisi merchant maupun edisi Briling. Jadi ada bagiannya masing-masing. Oke. Nah, PPBK mengirimkan surat ke sini dengan membawa tadi ya kode TID dan MID kalau si calon agen ini mendaftarkan mesin. Nah, dari divisi e-channel ini menerima laporan dari PPBK yang mau daftarkan mesinnya, asetnya berapa. Nah, akhirnya divisi channel membuat laporan jaringan ke kantor pusat. Nah, itu jadi mesin yang dipunya PPBK atau PAB itu didaftarkan e-channel mendaftarkan ke kantor pusat. Nah, disinilah mesin itu menjadi aktif. Setelah aktif, PPBK langsung mengantar ke calon agen. Nah itu prosesnya berapa lama, Mas? Tergantung antrian. Biasanya sih paling cepat ya setengah hari. Saya pernah ngalami paling cepat setengah hari. Ya rata-rata 1 harian itu udah beres. Kalau PAB-nya ini sudah ahli cara injek, cara install, udah langsung diantar ke calon agen dan bisa transaksi. Itu ya untuk alur bagan-bagannya kayak gitu. Jadi teman-teman yang membeli mesin secara online, nah dikhawatirkan mesin itu kan dalam keadaan terisi atau kosong. Kalau kosong pasti harus membutuhkan pendaftaran ke PAB. Kalau isi, lah yang diisi itu nama siapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Terus seumpama ada jaringannya nih, teman-teman beli mesin oleh oknum tertentu, ada jaringannya ya.
Nah, itu mesin dari mana? Apakah dari luar wilayah atau di wilayah tersebut? Kalau di wilayah tersebut, saya kira ya nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan di luar wilayah itu ya. Kalau itu milik orang lain, pasti kan fee-nya masuk ke yang didaftarkan. Nah, terus teman-teman pakai nih. Nah, setelah dipakai, ternyata Canvas mendeteksi mesin tersebut tidak produktif alias nggak ada transaksi. Ya, teman-teman kan kalau beli pasti memilih jalan pintas karena nggak pernah target ya. Akhirnya pihak divisi channel di sini kan menerima laporan dari kantor pusat bahwa ada mesin dengan serial ini itu tidak produktif. Makanya divisi e-channel ini itu mempunyai hak prerogatif, waduh, ini untuk memutus jaringan yang mesin yang NOP itu ya. Jadi divisi channel nanti membuat laporan ke Kanwil divisi Briling dan kantor pusat untuk memutus mesin tersebut. Nah, kalau mesin udah diputus, teman-teman nggak bisa transaksi lah. Buat apa beli mesin secara online? Nah, itu ya jadi pertanyaan yang selama ini teman-teman tanyakan di kolom komentar. Itu alurnya memang kayak gini untuk pendaftarannya. Nah, untuk laku pandai di sini yang saya kelihatannya ruwet ya, tapi di sini sudah terorganisir dengan baik. Makanya biasanya dalam waktu singkat setengah hari atau 24 jam biasanya sudah berhasil. Tergantung approvalnya di sini aja nih. Nah, approval di MPM, Kanwil, terus dari kantor pusat. Biasanya 3 itu kalau cepat mesin itu teman-teman langsung jadi. Nah, itu makanya di Agen Bling ini pantas menjadi nomor 1 di Indonesia karena terorganisir dengan baik. Antara kalau mesin ada trouble, ada yang rusak, pasti udah ada supportnya di sini. Divisi e-channel ini selalu mensupport teman-teman dari PAB. Nah, PAB support dari calon agen. Nah, makanya kan kalau ada trouble pasti langsung ditangani dengan baik gitu ya. Makanya untuk prosesnya ini saya rasa menjadi yang paling cepat di antara laku pandai yang lain gitu ya. Saya sendiri karena sudah berkecimpung lama di dunia peredisian ini. Nah, itu ya teman-teman, secara singkat untuk pendaftaran mesin calon agen. Jadi teman-teman yang membeli mesin secara online harap hati-hati, sewaktu-waktu jaringan itu bisa putus karena teman-teman kan memilih jalan pintas kalau tidak target. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Nanti kalau ada waktu saya akan sambung kembali untuk pembahasan tentang agen-agen ini. Nanti kalau ada pertanyaan yang menarik, saya akan bikinin video kayak gini ya. Jadi mohon maaf, jadi teman-teman yang banyak bertanya belum sempat saya jawab. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang. Dan teman-teman tidak ketinggalan informasi di dunia perbankan. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih, saya mau undur diri, sampai jumpa.